kreativitas adalah suatu hal yang penting untuk kita bertahan dan eksis atau konsistensi dalam hidup. Hai, jadi aku lagi di Poduren Store nih. Selain aku beli t-shirt ini, aku juga membeli portable shopping bag ini yang bisa kalian bawa kemana-mana, dan ini untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. So, buat kalian yang pengen tahu, kita lihat. Jadi, kitchen shopping bag ini berukuran 5 liter. Nah, sedangkan yang ini berukuran yang lebih besar, yaitu 27 liter. Yuk kita coba fungsi dan kegunaannya langsung. Cek, ya. Yes. Back again di Furious Good Time Red Friend Podcast. Yeay. Ya, hari ini saya kedatangan salah satu idola saya dalam industri perclothingan Bali nih. Karena beliau selain aktif di perclothingan brand juga, beliau seorang desainer dan juga street art, bapak rumah tangga ya, bapak rumah tangga, dan juga gini lagi membentuk badan. Ini saya sengaja pakai baju ini supaya dilihat oleh audiens ya. Please welcome the one and only. Terima kasih sudah mengundang saya, Bapak. Perkenalkan diri dong dulu. Oke, nama saya Nyoman Primahita Gunadharma sebenarnya gitu. Jadi mungkin penting buat tahu nama saya. Nama asli ya, karena sangat susah orang tua membuat nama. Jadi saya ulangi nama. Isi moto. Nama saya Nyoman Primahita Gunadharma. Jadi dipanggil Puntil, tidak ada hubungannya. Bisa dipanggil Pon dan Til. Mungkin Pon aja ya. Til bahaya nanti. Beda. Silakan mungkin mau dipanggil Bapak gua boleh. Iya, karena sudah bapak-bapak ya. Gimana kabar Pak Puntil? Di masa ini sekarang ya. Iya. Tanggal 12 November ini masih pandemi, jadi tidak ada kabar yang baik. Masih serat ya. Tidak ada kabar baik, cuma kita sebagai berusaha baik-baik saja. Seperti pelajaran bahasa Indonesia dulu, apa kabar? Baik, selalu menjawab baik, padahal sebenarnya tidak baik. Tapi kita benar ya. Dulu kalau diajarin di sekolah itu, kalau ada yang bertanya harus jawabnya baik. Gitu. Ya, seperti itu. Iya, benar. Lagi sibuk apa aja nih Pak Puntil? Sibuk. Ya seperti menurunkan berat badan pasti. Untung ini kelihatan berat. Oke, ya benar, mungkin menurunkan berat badan karena tidak ada aktivitas, banyak aktivitas di ini kita serius apa enggak ya? Serius, bebas, santai aja. Aktivitas ya masih sibuk di Poduren ya, itu ngedesain justru karena kita tidak terlalu fokus untuk production, jadi saya kembali ke profesi awal sebagai graphic designer untuk membuat konten-konten di sosial media, kemudian bagaimana caranya how to selling dan gitu. Cuma nanti akan ada rilis produk baru, sudah mulai untuk mempersiapkan desain produk yang baru ya. Kemudian untuk street art, kebetulan tanggal 22 nanti ada exhibition di Joshua District, jadi saya akan mempersiapkan itu. Baru ini tumben gitu dibanding teman-teman yang lain, sangat sibuk banget mengeluarkan karya-karya seni, cuma karena saya sibuk di brand, jadi
baru kali ini bisa join untuk pameran. Oh, jadi karena saking banyaknya ada waktu bisa fokus kembali. Waktu juga enggak juga banyak gitu, cuma karena udahlah daripada fokus duduk bekerja itu kita kadang butuh refreshing gitu. Dan seni salah satu cara untuk mendapatkan refreshing gitu. Refreshingnya Agak serius rupanya. Oke, mantap sekali Pak Buntil. Agak serius nih. Kita cairkan suasana. Coba kasih pertanyaan yang agak santai. Gini ya, kan nggak jauh-jauh obrolan kita pasti kalau bintang tamunya pelaku industri clothing pasti bahasnya tentang brand lah ya. Pak Buntil ini salah satu founder misalnya. Founder Forduren. Ya. Apa sih nyebutnya Forduren atau Forduren? Penyebutan nama boleh aja sih. Yang sebenarnya nih, yang biar kan banyak mungkin penontonnya atau pendengarnya belum tahu. Ada yang bilang Forduren atau susah juga ya ini. Ini diantara aktivitas talk show dan podcast ini pada pertanyaan yang paling susah sebenarnya. Oke, kita start reflect aja ya, nyebutnya Forduren. Ya. Nah, ini Om, kan kita bahas clothing nih di nggak konsisten nih tadi Om, sekarang Pak. Iya Pak Om. Pada. Aduh. Gini Pak, kan di podcast ini kita emang ada sesi bahas tentang clothing. Ya. Nah, cerita sedikit dong awal mula Pak Buntil nih memulai membangun Forduren. Dan di tahun berapa merintis hingga sebesar sekarang dan bisa bertahan sampai sekarang di masa yang sulit ini. Yang bercerita tentang Forduren, yang pertama adalah mudah-mudahan yang mendengar ini berbeda dari yang lainnya, karena biar nggak ntar bosan itu aja tapi benar. Saya yakin ini beda, mudah-mudahan gitu. Jadi karena setiap brand punya ceritanya masing-masing. Forduren itu timbul dari keresahan. Ada nyanyi lagu-lagu ini nggak seneng ya? Emang beda ya. Jadi berawal dari keresahan pada saat itu. Saya suka dari SMP suka memakai baju yang beda gitu, suka tampil beda. Malah dari SD malah gitu. SD saya udah mulai membuat desain baju pada kelas 5 SD. Udah dari SD ya? SD gitu, pengen membuat baju pada saat kita tamasya dulu ke Bedugul. Oh ya, baju kelas biasanya kalau zaman tahun 93. Woi, saya baru umur 1 tahun. Itu akhirnya itulah yang intinya pengen tampil beda itu pada akhirnya salah satu alasan untuk membuat brand gitu. Kemudian tahun 2007 saya sudah seperti kehilangan aparel atau outfit yang saya pakai. Selama itu saya beli di Pasar Kodok. Jadi biasa hunting thrifting ya. Thrifting ya, entah apa bahasanya gitu ya. Hunting, kemudian mencari produk-produk yang beda-beda. Karena pada saat itu Pasar Kodok itu harganya sudah mulai tinggi, ya. Kemudian saya nggak bisa sepertinya terikat terus untuk membeli baju gitu. Walaupun itu at least harganya dulu beli barang branded di Pasar Kodok itu sekitar 20.000 bisa dapat 3 gitu. Tapi ternyata dulu itu sudah naik karena mereka peka juga terhadap brand-brand. Kemudian akhirnya udah gimana caranya, ya udah saya mulai untuk memfasilitasi diri saya untuk membuat brand sendiri yang intinya awalnya sih karena saya ini sangat penting sih, basic saya bukan orang pebisnis, jadi saya pure untuk memfasilitasi diri saya sendiri aja gitu. Jadi saya buat produk, kemudian kesenangan sendiri untuk bisa tampil beda aja gitu. Karena saya tidak terlalu ganteng juga, jadi gimana caranya supaya menarik perhatian, ya udah tampil beda gitu. Yang pertama adalah tampil keren atau tampil norak gitu. Jadi saya milih pada saat itu untuk tampil norak gitu. Jadi membuat produk sendiri full print pada saat itu.
kemudian mulailah banyak orang nanya gitu, mau dong produk itu gitu ya. Udah akhirnya mulai mencetak dan resmi 2008 berdirilah brand Forduran ya, Forduran Love itu gitu. Iya. Oh ya, saya lihat di Instagramnya emang isi Forduran Love. Forduran Love ya. Nah, apa sih arti dari Forduran itu Pak Puntil? Maksudnya kayaknya saya bukan bahasa Inggris karena agak gimana gitu. Kayak entah Prancis entah apa ya. Kalau menurut saya karena Forduran kalau jarang banget bahasa Inggris tuh diawali huruf V, maksudnya V betul. Dan mengapa memilih nama Forduran itu sebagai identitas brandnya? Brand ya begini kisahnya. Ada makna ya mungkin tersendiri. Ya, putarkan lagu sedikit. Waduh, berarti lagi pas galau nih saya sebut semua brand ini ya. Forduran, saya entah kenapa gitu, saya mempunyai kedekatan emosional dengan Belanda gitu. Saya ngefans dengan timnas Belanda. Saya udah menonton pertandingan sepak bola itu dari tahun 88, umur saya 6 tahun. Saya nonton pertandingan sepak bola dan saya entah kenapa ngefans dengan Belanda gitu. Di luar ada keluarga yang tinggal di Belanda gitu, keluarga besar. Kemudian mulailah saat keluarga besar datang ke Bali itu dia menggunakan bahasa Belanda. Itu menurut saya kok asik ya gitu. Kemudian itu saya kembangin lagi pada saat saya berpacaran dengan mantan pacar saya, istri saya sekarang gitu. Oh sudah, jadi aman ya bahasanya. Jadi kita biasa ini sebenarnya sedikit alay sih sebenarnya, cuma nanti saya akan bahas tentang alay itu. Sama seperti konsep sebelumnya, ingin tampil beda gitu dalam penyebutan istilah sayang kepada pacar saya dulu, pasangan dulu. Jadi saya menggunakan bahasa okay, good night, Forduran Love seperti itu, pengganti dari Forever Love dan I love you dan lainnya gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Forduran Love gitu dan saya juga membuat kalau dia lagi kita romantis banget ya. Jadi ya oke, dulu setiap kita tanggal jadian tuh saya buat Forduran Love untuk mengingatkan bahwa kita bersama 1 bulan 2 bulan dan akhirnya menikah gitu tahun 2008 gitu. Nah tanpa mikir panjang lebar saya memilih bahasa yang sering saya gunakan gitu. Di samping itu juga ada beberapa poin-poin dalam bahasa itu. Contoh yang pertama adalah penggunaan V yang kita percaya, bukan kita, maksudnya yang saya percaya sebagai huruf yang unik. Karena jarang banget ada awalan V itu maksudnya. Awalan V, kemudian V menurut saya pribadi adalah victory gitu, victory dan peace, kedamaian, jadi mempunyai makna yang bagus. Kemudian O-nya 2 juga berawal dari brand di luar clothing yang sukses menggunakan itu. Contoh Google O-nya 2 gitu. Kemudian Yahoo O-nya 2, kemudian di 2008 ada Facebook gitu, ada O-nya 2 gitu. Jadi saya baru tahu. Jadi baru kebuka sekarang maksudnya setelah dijelaskan lah. Ini banyak berharga sekali loh maksudnya untuk pendengar gitu. Jadi banyak hal yang membuat pemilihan kata Forduran Love itu. Selain yang terakhir adalah pada saat tahun 2008 itu saya merasa saya kan suka banget dengar MTV. Kemudian ada banyak banget dulu band-band indie ya di sana ya, MTV. Kemudian 2008 saya mulai tidak mendengarkan itu karena TV-TV swasta sudah mulai menayangkan acara yang cuci-cuci, jemur gitu. Jadi banyak band-band Melayu pada saat itu yang menurut saya pribadi tidak salah mereka, cuma menurut saya pribadi kembali ke selera ya. Menurut saya pribadi pada saat itu tuh menayangkan konsep musik yang patah hati, kemudian seperti mendayu-dayu, kemudian love itu, cinta itu seakan alay gitu. Pada saat orang ngomongin cinta pasti orang dibilang oh alay banget sih gitu. Nah dari sana saya mulai
berpikir bahwa ini cinta sudah kehilangan makna aslinya. Jadi saya membuat Forduren Love gitu dengan awalnya itu adalah rebel sebenarnya gitu, menggunakan karakter-karakter seperti Hitler dan lain-lain. Iya ya, awal-awal saya lihat desainnya juga seperti itu kan ada fotonya, cuma gambarnya Hitler, ada logo Fordurennya gitu. Jantungnya gitu kan. Jantung itu awalnya itu untuk memperbaiki citra Love itu sendiri sih gitu. Dulu saya taunya dulu waktu masih ada noise distro noise itu. Lawas banget. Bener saya pernah kali itu. Pernah kerja sana ada kan? Iya. bener sorry. Iya, pernah di sana gitu. Cuma ya saya salah satu berterima kasih dengan Noise yang pada saat itu menerima brand itu ada di sana gitu. Wah, ya namanya proses ya. Dan sampai sekarang akhirnya bisa punya outlet sendiri, toko sendiri, dan besar lagi. Salah satu maksudnya dibilang genrenya apa sih, pop up atau gimana kalau genre? Oke, saya di sini kita Forduren lebih condong ke arah mana kan, misalkan kan terinfluennya tuh rata-rata nih ya brand-brand di Bali itu kalau nggak musik atau apa motor-motoran lah. Nah sementara saya lihat nih Forduren sih punya karakter yang beda nih Pak Bundil. Iya. Sebenarnya yang paling objektif menilai karakter sebenarnya bukan saya sih gitu. Kalau saya takut ini nanti apa namanya menggiring itu gitu. Cuma kalau kita dari awal kita emang konsepnya ada tiga konsep yang kita jalankan hingga sekarang. Yang pertama adalah urban, kemudian casual, kemudian yang terakhir adalah street. Cuma mereka bertiga ini ketiga konsep ini tetap rulesnya adalah love and art. Jadi yang berhubungan dengan cinta dan juga tentu cinta dari makna lain ya. Ya bukan yang tanda kutip alay-alay tadi ya. Kemudian love dan art gitu. Jadi basic saya seni, jadi saya pakemnya itu dua gitu. Kemudian kalau dibilang tentang perkembangan, tentu kita tidak bisa diam di tiga style itu gitu. Benar. Mungkin nanti kita akan rilis activewear mungkin atau yang lain-lain gitu. Ya karena fashion dan desain itu mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak Bundil ya. Karena nggak mungkin kan, maksudnya di dunia ini kan trennya tuh berubah-ubah. Cuma berubahnya tuh menurut saya pribadi ya, hal yang lama tuh balik lagi tren masa sekarang. Entah yang sekarang ini mungkin akan tren lagi di masa depannya. Everything old is gonna be new again gitu kayak gitu. Itulah retro ya, jadi pengulangan. Ini sangat ahli sebenarnya. Wah, enggak. Saya masih belajar. Sebenarnya mereka tim mereka sebenarnya sudah paham sebenarnya gitu. Sama-sama belajar lah. Tapi saya emang kagum sekali sama Puntil ini. Wah, Pak Puntil, beli Puntil. Saya juga kagum. Apa gitu ya. Iya. Sampai tangannya tadi jebol, main drum. Saya dulu pengen jadi drummer loh. Iya, sempat main drum ke Banjar-Banjar, main punk gitu, cuma akhirnya dulu sempat main musik. Kena zaman punk-punkan juga. Kena di Banjar-Banjar itu main lempar-lempar, lihat. Cuma sekarang ini nggak ada yang tahu kan kalau Puntil ini dulu pernah punk-punkan. Karena berbeda sekali. Kalau orang yang kenal mungkin pasti masa Puntil pang-pangan. Bener. Cuma di sini aja di bedah gitu. Ada drummer idola saya yang sangat energik sekali, jadi sedikit penyambung ya order. Saya masih merasakan itu gitu. Pernah ada di zamannya itu ya. Karena nggak lepas, karena skena Bali itu
sekitaran itu aja ya, maksudnya undergroundnya, brand-brandnya itu aja nyambung juga ke brand. Ya, cuma pesan kalau ada musisi-musisi harus berkembang sih ya. Iya benar. Ya, karena Raja Wali Ingkar Janji ini tidak ada saingannya hingga sekarang. Oke, kalian buat untuk menyaingi dia ya. Ada aja udah ya, benar. Balik lagi nih Bang Del, ngomongin brand nih. Okay. Kalau ngomongin masalah clothing atau brand itu kan nggak lepas dari karakter desain, konsep segala macam. Kalau untuk desain sendiri di Forduren itu dikerjakan Pak Puntul sendiri atau emang ada tim khususnya Pak Puntul yang ngasih benang merahnya aja atau dikerjakan dengan timnya atau gimana? Saya sedih menjawab pertanyaan. Pertanyaannya karena hingga 12 tahun desain masih dominan saya gitu. Jadi serius dikerjain sendiri? Masih dominan saya mengerjakan. Wow. Mungkin bisa 90% saya yang mengerjakan gitu. At least kalau dari sisi perkembangan perusahaan itu tidak bagus, tapi untuk eksistensi dan konsistensi itu bagus. Ya, menggunakan satu karakter itu cuma dari perusahaan itu tidak bagus. Jadi saya sedih menjawab pertanyaan, hingga 12 tahun saya tidak mendapatkan kandidat. Cuma desain produk masih saya. Yeah. Dan saya masih enjoy mengerjakan itu karena itu di bidang saya. Passionnya. Cuma untuk desain marketing itu sudah ada orang yang maksudnya kita sudah punya staff yang bisa menguasai itu gitu. Oh, ada juga maksudnya ya. Tangan di bawahnya ya, cuma beda sama dulu kita maksudnya saya gitu membuat desain, kemudian membuat tag-tagnya sendiri sampai hal-hal kecil masang tag gitu. Cuma sekarang cuma buat artwork, kemudian kita serahkan ke tim untuk silahkan olah artwork ini bisa menjadi apa aja. Iya benar Bui. Ini sebenarnya ilmu loh. ilmu di dalam maksudnya dunia perclothingan secara tidak langsung. Mungkin pendengar podcast ini atau yang nonton bisa belajar dari podcast ini dari beliau Pak Puntul, karena dia pengalamannya sudah aduh itu maksudnya banyak sekali, kan pernah juga bekerja di salah satu brand surfing terbesar di dunia, salah satu di dunia ya. Benar kan? Masa di Bali, masa Asia ada di mana-mana benar. Nah balik lagi nih Pak Puntul. Nah kalau Forduren sendiri untuk saat ini udah ada berapa tokonya atau outletnya itu? Ini sedih juga menjawabnya ya. Saya tidak hafal karena itu yang mungkin sales ada timnya. Ada tim, jadi mungkin coba saya yang agak lama menghitung yang 1, 2 saking banyak ya. Saya tidak hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita consignment flagship store yang Forduren ada satu gitu, kemudian yang consignment store ada 7 ya. Flagship store itu ada di alamatnya di mana? Sudah tahu sebenarnya tema ini bagus ya. Iya. Kalian yang belum tahu Forduren, kita ada di Tukat Barito 20B. Jalan Tukat Barito ya. Timur ya? Barat atau timur? Barat dong. Barat ya, barat. Ini Barito Barat. Ya. Jadi buat teman-teman yang emang belum tahu atau gimana, bisa kunjungi langsung main-main ke store-nya Forduren. Ya. Di sana ada banyak sekali desain-desain dari beliau yang direalisasikan dalam sebuah produk. Mau itu dari kaos atau segala macam. Bisa dibilang yang merepresentasikan Bapak Puntul ini ada semua di sana ya. Mungkin ada gitu. Karena kan tadi bilang saya Forduren itu timbul karena keresahan nggak nemuin fashion yang saya pastinya Pak Puntul mau. Jadi saya buat fashion sendiri dan market senang, artinya sampai sekarang pun Forduren
terbukti di Bali salah satu merajai pembedanya, maksudnya pembeda di clothing Bali, karena kan kalau konsep musik atau motor-motoran segala macam tuh udah banyak. Jujur dia termasuk Furious pun kan awalnya dari musik-musikan tuh, sekarang. Nah sekarang ada muncul Forduren baru nih. Enggak ya baru, udah lama maksudnya. Yang tidak punya teman ada. Wah juga. Ya. Jadi salah satu yang memberi warna di skena clothing Bali itu. Ya, cuma sedikit mungkin informasi buat audiens atau teman-teman di sini. Kita kembali lagi awal, boleh sedikit. Boleh. Nah, jadi awal kita sangat benar kata Komang gitu. Awalnya kita sangat idealis banget, apa yang saya buat itu. Cuma sekali lagi kita harus sadar kita ada di industri fashion, at least yang mempunyai garis besar itu adalah sebuah bisnis gitu. Iya, benar. Jadi kita saya sempat idealis banget selama 2008, 2009, 2010, 2011. Kemudian karena idealis banget itu akhirnya kita tidak punya inovasi, tidak mau menerima apa yang pasar mau gitu. Nah, kita pernah loh sebenarnya jatuh banget di tahun 2012. Pernah drop banget dan karena simpelnya seperti ini, orang market kita adalah anak kelas 1 SMA, kemudian kelas 2 SMA masih, kelas 3 SMA masih, kemudian pada saat kuliah benar. Itu pun terjadi di saya yakin di Furious dan di teman-teman brand lain pasti mengalami itu. Nah, di sanalah penting menurut saya sebuah inovasi baru, bagaimana caranya untuk menggait market. Nah, itu yang saya tidak pahami pada saat itu. Kemudian 2012 karena sekali lagi tidak ada manajemen keuangan yang bagus juga pada saat 2012, ya udah Forduren drop dan sampai pernah ikut ini menyakitkan. Lagu ini kita pernah. Nah, ini momen-momen sharing ini mudah-mudahan bisa membuat teman-teman merasa bahwa kita mungkin kita dianggap besar, tapi kita ada prosesnya juga gitu. Iya benar. Nah, kita pernah. Ini saranannya untuk menunjukkan ke teman-teman tuh bahwa membuat sebuah brand atau clothing itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Ada proses yang harus kita hadapi. Proses gitu. Nah, kembali lagi itu pernah kita ikut event, kemudian tidak ada jualan sama sekali, nol gitu. Di sanalah saya akhirnya memikirkan, saya butuh partner untuk mengurusi brand ini gitu. Saya tidak bisa sendiri. Akhirnya mulailah saya mengajak rekan Giri pada saat itu. Giri, Giri TBT. Itu jadi maksudnya mudah-mudahan semangat kita untuk kembali bangkit dan tidak udahlah down akhirnya meninggalkan industri ini, itu semangat itu mudah-mudahan menjadi inspirasi sih. Benar sih, maksudnya ngomongnya berbobot sekali semuanya nih. Serius, jadi yang dibicarakan tadi sama Pak Pontil itu sangat-sangat mungkin bisa dibilang semua brand yang kalau memulai usahanya dari awal tuh mengalami prosesnya itu, entah dari jualan sepinya kayak tadi pengalamannya ikut event segala macam, karena masih bisa dibilang meraba-raba nggak tahu pasar sebenarnya mana, masih nyari jati diri juga brandnya kan kayak gitu. Seperti Komang bilang, maksudnya tren itu kan mengulang-ulang. Nah, pada saat itu kita nggak gitu, kita udah ngeluarin ini aja. Kita tidak sadar bahwa market juga bosan dengan itu gitu. Iya benar. Ya nih menurut Om Pontil nih, Om Pontil. Karena saya tulisnya Om Pontil, ini juga Om Pontil ini. Aduh. Gitu ya. Saya pengen minum itu, tapi saya tidak boleh kata Komang. Iya, benar. Ya, jadi saya lagi pola hidup sehat nih, Bapak Pontil lagi program kayaknya. Balik ini lagi bahas brand. Menurut Pak Pontil nih, bagaimana perkembangan industri clothing di Bali nih? Jika ada hal yang harus dibenahi, mungkin kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga skena clothing Bali ini? Mungkin ada keresahan Pak Pontil sendiri, maksudnya
di Bali ini kurang ini loh, kita kurang ini loh. Pendapat pribadi aja. Pribadi ya, oke. Ya, benar-benar. Yang pertama, saya bukan pemerintah di sini memberikan kebijakan. Di bahasa tadi memberikan ini. Iya ya, maksudnya ini nih diskusi kita aja. Ya, pribadi ya, menurut saya kita gitu, baik itu Foduran, Furious, kemudian ada teman tadi Romeotic, ada Handmade juga di belakang, kemudian itu menurut saya kita perlu untuk gathering, kemudian kita harus membahas bagaimana tentang ya intinya kita harus sadar bahwa kita ada di dunia bisnis, kemudian kita harus saling support. Klasik sih sebenarnya saling support itu, cuma inti dari saling support itu ketulusannya itu yang perlu kita benar-benar gitu. terrealisasikan ya, maksudnya benar-benar seperti itu gitu. Nah, contoh misalnya pada saat kemarin sempat kita sama brand-brand lain mengadakan desain camp. Itu emang mau saya bahas itu. Jadi Pak Puntil ini salah satu yang memberikan ide waktu itu di Pica ya untuk mengadakan desain camp. Ya. Desain camp. Jadi bisa dijelaskan desain camp itu tujuannya seperti apa? Desain camp itu karena saya 2018 saya berhenti dari perusahaan yang menurut Komang besar itu. Iya benar. Kemudian saya belajar banyak bagaimana mereka community, mereka brand itu juga as a community gitu. Jadi mereka serempak mengeluarkan produk yang sama. Contoh misalnya, kita akan mengeluarkan produk kayak vest misalnya, rompi gitu, yang jarang yang belum jadi tren gitu ya. Kemudian kita mengeluarkan itu serempak gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh brand-brand lain gitu, termasuk brand di mall gitu pada saat itu serempak mengeluarkan desain yang sama gitu, padahal mereka beda brand gitu. Nah tarik benang merahnya sekali lagi mereka as community gitu, yang mereka brand itu juga akan berperang gitu. Contoh brand surfing akan berperang dengan brand fashion. Kemudian berperang dengan brand skate, berperang dengan brand sportwear misalnya. Contoh Nike gitu, mereka akan berperang. Nah bagaimana mereka menguatkan itu? Mereka harus kuatkan dulu community itu. Nah konsep itulah yang maksudnya saya submit pada saat itu ke teman-teman dan berjalan gitu. Kemudian sempat intinya adalah bagaimana membuat tren tanpa mengikuti tren yang ada sebelumnya gitu. Jadi contoh misalnya kita mengeluarkan ini misalnya tidak pernah ada gitu, kita keluarkan ini gitu, dan kita anggap itu sebuah tren angkat di media dan segala macam, market akan melirik itu gitu. Cuma dulu mungkin kita ingat waktu ngeluarin bracelet ya. Iya bracelet ya. Padahal itu sebenarnya fungsinya nggak ada gitu. Dan itu laku banget. Nah kita ingin mengulang itu. Jadi konsep desain camp itu seperti itu. Cuma tentu ada kendala-kendala juga. Contoh seperti teknis ya, maksudnya masalah production, kemudian masalah konsep, time release dan benar. Itu time release sih yang nentuin banget sebenarnya. Nah itu akhirnya tidak berjalan dengan maksimal gitu. Cuma kan banyak nih yang nggak tahu sebenarnya di mau brand lokal, brand sebesar apapun, mereka tuh emang ngerjainnya ada mungkin sejenis desain camp tuh kali kayak dibilang jadian nggak sih ya? Mungkin ya sekali lagi brand itu kan banyak temannya. Maksudnya ada kita sebut kita berbagi pengalaman aja, maksudnya sharing juga dari pengalamannya Pak Puntil yang selama ini ada bekerja di suatu perusahaan brand surfing ternama nih. Mungkin siapa tahu brand surfing itu juga ayo kita di desain camp nih, kita buat tren baru atau gimana? Kurang lebih seperti itu. Cuma mungkin ranah saya itu sangat
konfidensial, mungkin kita berbicara itu di sini. Cuma konsepnya adalah emang seperti itu gitu. Seperti teori atau kenyataannya ada sekarang, aparel gitu, itu banyak banget komunitinya gitu. Ada brand aparel mall, kemudian brand aparel surfing, itu ada brand aparel musik gitu, sport. Nah itu mereka kalau tidak kuat, ya contoh dia akan mengangkat, dia akan mengeluarkan produk A misalnya gitu. Jika dia tidak beramai-ramai gitu, tentu dia satu brand itu akan mengeluarkan budget marketing yang tinggi gitu. Tinggi banget ya. Lebih baik kita sama-sama untuk membuat, sekali lagi kan harus membuat trennya masif, itu ya, seperti itu. Benar-benar sih, maksudnya apapun tuh kalau dikerjakan bersama-sama tuh lebih ringan. Ya, kecuali kalau buat anak ya nggak bisa. Nggak bisa kerja sama ya. Jangan. Saya juga itu pengecualian. Bener-bener. Cuma sekali-kali mungkin boleh. Nggak bisa nggak. Bener. Ya. Nah, dulu play lagi. Nggak apa-apa. Muntil kan dulu sempat ngedesain untuk sebuah brand surfing ternama di Bali itu. Coba ceritain sedikit dong pengalamannya, maksudnya selama bergabung di brand tersebut, ada mungkin ada hal-hal yang sangat berkesan atau mungkin kok ini ya rasanya join sama perusahaan besar, bisa dibilang sangat profesional mungkin ya. Karena udah masuk industrinya tuh udah bukan lokal, bukan Indonesia lagi, karena mendunia loh. Ya, pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman tentu target yang harus saya dapat dari sebuah aktivitas itu adalah sebuah pengalaman. Contoh seperti sekarang gitu, pengalaman kita ngobrol dan seperti apapun itu akan menjadi sebuah pengalaman, termasuk apalagi kita bekerja di perusahaan yang bekerja itu adalah untuk menjalani hidup gitu. Tentu harus ada hal-hal yang perlu kita dapat gitu, karena ada dua pilihan gitu. Kita akan sukses pada saat itu, emang target sih umur 35 saya harus memilih untuk menjadi seorang penjaga warung atau bekerja di perusahaan itu gitu. Jadi, tidak ada yang salah gitu. Di sini saya mengklarifikasi tidak ada yang salah gitu. Kita menjadi seorang staff atau kita menjadi seorang pebisnis gitu. Jadi pilihan pada saat itu saya harus memilih. Saya sukses di sebagai staff atau sukses sebagai entrepreneur gitu. Nah, tentu pilihan saya resign pada saat itu tentu sudah banyak pengalaman dan bekal yang saya dapatkan di perusahaan itu gitu. Tentu kalau Paman bilang perusahaan profesional, ya profesional banget, udah sampai hal detail-detail gitu. Seperti contoh saya di brand saya sendiri, saya mengerjakan mengerjakan suatu pekerjaan gitu di kantor saya gitu, itu 25 orang yang mengerjakan gitu. Nah, bayangin betapa banyak banget pengalaman yang saya dapatkan gitu di sana gitu. Cuma sekali lagi, nah ini juga saran sharing gitu. Sebuah ketika kita ada di perusahaan yang profesional, tentu staff-staffnya adalah profesional semua. Iya, pilihan emang pilihan orang-orang terpilih ya. Dan itu sangat gampang untuk merunning perusahaan itu gitu, karena semua orang sudah mengerti gitu. Nah, ketika saya switch ke perusahaan saya sendiri, tentu akan sangat berbeda gitu. Nah, di sanalah tantangannya gitu. Mungkin membentuk itu gitu. Mungkin dari 10 tahun saya bekerja itu baru 40% mungkin saya bisa aplikasikan di perusahaan saya sendiri gitu. Iya, karena kembali lagi, mungkin kita bukan masalah menyinggung apa,
bekerja sebagai staff emang mencari ilmunya dulu. Benar. Ya. Ya. Karena siapa sih juga yang mau mungkin nggak tahu jalannya Ya. orang kan beda-beda. Jadi mau dibawa kemana, entah mau berwirausaha sendiri, Ya. entrepreneur kayak Pak Muntil bilang tadi. Setidaknya kita harus tahu dulu basic-basic apa. Benar. Dan sangat berguna sekali sih menurut saya pengalamannya Kak Muntil yang tadi sharing tuh di sana kan kerjanya tuh sangat profesional dan dikerjakan dengan orang-orang profesional dengan jumlah yang banyak. Sekarang kita mencoba aplikasikan di usaha sendiri tuh jelas perbedaannya pasti jelas gitu. Contoh misalnya menjalankan SOP perusahaan gitu, kita tidak bisa menjalankan SOP perusahaan besar di perusahaan kecil lagi. Itulah challenge-nya gitu. Benar, Cuma kembali lagi saya sedikit klarifikasi bahwa di sini saya tidak tidak membuat statement bahwa kita harus menjadi seorang pengusaha gitu. benar. Karena pilihan itu kita sukses sebagai staff bisa aja gitu. Bisa ya, benar. Menjadi Karena manajer, kan nggak tahu manajer, jalannya masing-masing gitu. kan benar. Atau kita sukses sebagai entrepreneur gitu. Seperti itu mungkin yang saya alami 3 tahun yang lalu pada saat berhenti gitu. Sebelum resign nih. Yes. Ya, tadi kan kita udah bahas pengalamannya Om Muntil nih di sekian tahun bekerja di industri brand surfing gitu, dan di sana pun sebagai desainer. Nah, ngomongin desain nih, di dunia desain sendiri Om Muntil nih sudah punya karakter dan ciri khas sendiri nih yang saya lihat nih ya kan, di mana-mana tuh kalau ada gambarnya Om Muntil, kalau kalian nggak tahu itu daun yang pakai kacamata. Daun sih apa sih nama karakternya itu? itu mencerminkan kalau karakter saya tidak kuat karena Komang pun tidak tahu itu daun atau Serius. Oke, Tapi udah lama apa? kalau saya lihat nih ya, maksudnya dari awal kacamata awal ya. Saya lihatnya daun yang daun-daun cuma karena isi kacamata. Dan di kacanya itu isi kayak thunder dulu. Petir ya. Tapi itu karakternya itu tuh diaplikasikan di segala hal, dalam artian kadang ada saya lihat bawa papan surfing atau skateboard atau basket segala macam tuh. Gini Om, saya mau nanya, apakah itu karakternya Om Muntil yang mungkin tuh masuk di street artnya Om Muntil ya? Apa sih karakter desainnya itu kebawa juga nggak sih di brand for the brand itu? Oke, sebenarnya di sini juga perlu klarifikasi. Kadang orang menganggap karakter itu adalah bagian dari Forduran. Iya benar, itu karena saya pun ini Forduran atau maksudnya pribadinya Muntil gitu ya? Pribadi saya sih sebenarnya gitu ya. Jadi berbicara ini ya. Iya, bisa nih kita. Kenapa bisa ada karakter itu gitu ya? Karakter itu sebenarnya sekali lagi saya tidak di sini perlu saya jelaskan atau saya sampaikan bahwa saya juga walaupun saya dibilang seorang seniman gitu, tapi saya tidak pintar menggambar. Bisa aja. Tidak pintar menggambar, tapi pintar karyanya ada di mana-mana. Maksudnya pintar menggambar tuh orang yang menggambar cepat dia seperti itu. Nah, jadi itu tahun 2012 saya datang ke acara menggambar bersama komunitas yang ada di Denpasar. Kemudian saya gambar dan saya tidak tahu karakter saya gitu. Saya menggambar Forduran gitu. Menggambar Hitler pada saat itu. Kemudian saya pikir sepertinya saya butuh karakter diri saya gitu. Saya butuh lepas dari Forduran. Kemudian saya menciptakan karakter itu di tahun 2013. Ya. Jadi konsepnya adalah sekali lagi saya riset kepada teman-teman apa yang menjadi ciri khas saya gitu.
Kemudian teman-teman bilang setiap gambar itu selalu setiap gambar saya selalu ada daunnya gitu. Jadi bisa dikatakan saya sangat fasih menggambar daun gitu. Kemudian akhirnya saya mencari ide dan mencari keresahan juga pada saat itu terhadap daun gitu, daun, pohon, tanaman dan lain-lain gitu. Saya melihat di acara gambar itu, kemudian saya melihat lukisan-lukisan itu daun, pohon dan tanaman itu sebagai figuran aja gitu. Iya, nggak jadi objek utamanya. Objek utama gitu, hanya figuran aja seperti sinetron gitu. Ya kan cuma aja. Gini aja dia. Figuran, saya merasa tidak adil karena tanaman dan tumbuhan itu hal penting dalam dunia ini gitu. Saya merasa tidak adil di sana. Kenapa yang selalu ditampilkan adalah objek manusia, kemudian hewan, dan itu sebagai sekedar pemanis saja gitu. Padahal itu adalah poin penting gitu. Dan di balik pun itu sangat ada cerita karenanya. Cerita karena itu seperti itu. Jadi saya mencoba untuk membuat mungkin orang sekali lagi rulesnya lah tampil beda itu gitu. Jadi saya mungkin orang-orang mandang itu sebelah mata dalam artian kayak pelengkap aja seperti Pak Putul bilang tadi itu sebagai figurannya cuma pakai background biasanya kan. Akhirnya saya membuat karakter daun, tanaman, pohon harus menjadi objek utama gitu, timbullah itu gitu. Akhirnya saya beri nama Flore, berasal dari flora, tanaman, kemudian Flore gitu. Kembali lagi harus dengan huruf V karena menurut saya filosofi huruf V itu sangat berarti bagi saya. Makanya saya namanya adalah Flore gitu, Foncellus for Earth. Jadi di sana pesan moralnya adalah ingin. Jadi Foncellus tuh diambil dari itu. Nama Instagramnya nama nickname ya. Banyak banget ya namanya tuh. Maksudnya di dunia street artnya lah ada Foncellus. Foncellus gitu. Ada arti khususnya kan? Foncellus tentu ada. Orang nyebut banyak banget orang nyebut saya gitu. Komang saya juga namanya Komang. Komang kemudian di bio-nya pun ada Foncellus aka Foncellus. Ya banyak banget orang memanggil gitu, cuma kadang orang manggil saya Fons gitu. Tapi saya pikir jujur saya awal-awalnya tidak begitu suka karena terlalu childish gitu. Fons gitu. Tapi pada akhirnya saya ini sepertinya bagus. Kemudian saya mencari di kamus karena itu fons itu adalah akhirannya Z gitu. Jadi saya mencari di kamus apa sih Z yang bermakna gitu. Akhirnya saya menemukan Celes gitu yang artinya puntil yang bersemangat gitu. Jadi kalau kalian tahu nama Instagram Pak Puntil ini adalah Foncellus aka Puntil. Jadi kalian bisa visit Instagramnya kalau mau lihat karya-karyanya Pak Puntil. Jadi dia sudah banyak sekali berkolaborasi dengan brand-brand besar. Saya dulu kan sempat ada sama brand sandal sih kan. Nggak serius. Nah, banyak lah karya-karya Pak Puntil ini tertuang dan bekerja sama bisa gimana sih tuh bisa sampai bekerja sama ditawari kah atau emang atau brandnya yang maksudnya saya mau dong sama desainer karakternya ini nih. Pada dasarnya tentu kita berjalan dari hobi dulu gitu ya. Nah ini juga masukan sharing buat teman-teman. Hobi itu jangan menganggap remeh hobi gitu, karena kalau kita gali hobi itu akan banyak banget peluang-peluang yang bisa kita dapat, bisa menghasilkan mungkin ya. Itu kemudian berawal dari suka aja gitu, sama seperti Foduran berawal dari suka aja, sama seperti ini juga berawal dari suka. Kemudian menggambarlah saya dulu tidak bisa melihat tembok gitu, tembok saya suka banget Google Map itu cari tembok yang bagus gitu.
Jadi awalnya ya suka gambar-gambar aja di tembok supaya orang melihat gitu. Kemudian akhirnya konsisten itu gitu. Dan pada saat itu beruntung saya baru punya anak satu. Masih bisa bebas. Kemudian konsistensi itu yang mungkin dilihat oleh masyarakat gitu. Kemudian akhirnya dikenal, kemudian akhirnya berkolaborasi dengan perusahaan internasional juga pernah gitu. Kemudian kalau Komang bertanya based on apa gitu, kebanyakan dia mereka based on suka terhadap karakter itu gitu. Iya, karena emang benar punya ciri khas sendiri loh. Iya. Bisa kalau yang pernah saya lihat ya dulu Pak Puntil ini juga selain menggambar dia buat apa sih namanya kalau bukan batu apa ya yang benar-benar daun kan ya. benar-benar daun di kayak dirangkai gitu, ditempel-tempel gimana persis seperti karakter yang ada di gambarnya itu, dan itu dipamerin di ada pameran tentang ini sih dulu, pameran lelang untuk charity itu. Jadi kita merespon kelapa, di mana kelapa itu adalah apalagi kelapa itu masuk flora ya, maksudnya tumbuhan ya. Dan di Bali juga tahu kelapa itu sangat berguna banget, bermakna. Jadi merespon itu, kemudian ya mencoba untuk membuat instalasi art sih. Ya instalasi, waduh. Ya wajar, drummer saya tidak tahu yang mana simbal itu, saya tidak tahu. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya dari maksudnya bisa dibilang hobi nggak sekedar sih, emang diseriusin ya. Seperti yang Michael bilang tadi, berawal dari tembok. Searching di Google, mungkin di Google Map atau apa, tembok-tembok yang kosong, mungkin bisa bilang di jalanan ya jadinya Pak Puntul. Untuk gambar-gambarnya. Karena kan setahu saya Pak Puntul ada komunitas gini juga, street artnya juga, Lurung. Nah sebenarnya di sini klarifikasi juga, ya Lurung bukan sebuah komunitas. Jadi Lurung itu adalah acara, gitu. Nama acara, tagline acara event sebenarnya. Lurung Galeri gitu. Nah jadi Lurung bahasa Balinya jalan kecil gitu. Sebenarnya gang kecil sih gitu. Kita memfasilitasi orang yang sebenarnya ada campaign-nya gitu. Apa campaign-nya? Yang ingin disampaikan sama Lurung Galeri. Kita street artist selalu terpaku terhadap objek atau media yang ada di jalan besar. Karena pikirannya adalah menggambar di jalanan besar atau orang yang banyak melihat itu biar terekspos gitu. Pada akhirnya kita berebut di sana gitu. Kadang terjadi konflik juga. Ya benar. Contoh saling timpa gambar itu menjadi konflik gitu. Jadi Lurung Galeri kita tidak membuat gambar di tempat-tempat yang strategis gitu. Jadi kita masuk ke gang-gang, yang masuk kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada campaign juga bahwa di sana kita di Bali khususnya harga tanah atau rumah atau tempat di pinggir jalan strategis selalu dihargai mahal gitu. Dan orang berebut untuk bisa mendapatkan di sana. Gitu. Nah sementara di gang-gang kecil tidak ada yang melirik gitu. Nah kami dari teman-teman membuatlah acara itu untuk menghargai rumah mereka yang ada di gang-gang kecil, agak pelosok lah. Itu perlu kita perhatikan juga gitu. Nah, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang yang based on media, digital, orang tanpa perlu lewat jalan itu dia bisa tahu gitu. Nah, bagaimana kita publikasi itu, kemudian ya itulah konsep dari acara itu. Selain yang ketiga adalah terkadang banyak ada seniman idealis yang tidak mau satu wall dengan seniman baru ya, ada gap-gapnya lah ya. Gitu. Sementara kita di Lurung Galeri tidak, setiap acara kita undi
wall dan untuk meningkatkan kepercayaan diri orang-orang yang baru gitu. Berarti bisa dibilang ini salah satu sarana untuk meregenerasi artisnya itu sendiri ya? Gitu. Kita sih goals kita nanti akan banyak ada street artist sih, maksudnya bukan cuma street artist gitu, orang yang gambar, silahkan gambar, kamu gambar apa aja gitu. Nah inilah yang kita butuhkan sebenarnya Pak Buntil, maksudnya orang-orang seperti Pak Buntil dan teman-teman yang di komunitas Rorong Galeri, karena maksudnya sangat perlu banget tuh regenerasi di dunia apapun tuh ya, mau di dunia street art atau brand sendiri atau musik sendiri pun regenerasi itu perlu. Cuma kadang yang merangkulnya itu maksudnya bisa menerima hal-hal baru itu, karena kan nggak semuanya bisa menerima hal baru, dan yang orang lama pun bisa ini kan kadang ada aja gap-gapnya kayak benar, kita tidak mau ada gap itu, dan itu yang sempat akhirnya saya tidak menganggap booming ya, tapi pernah pada akhirnya sebuah lembaga mungkin itu kegiatan mereka gitu, cuma ya karena sampai diklaim pernah gitu sebuah lembaga mengklaim itu sebagai kegiatan mereka gitu, makanya kita kuatkan lagi gitu, dan tidak masalah gitu, karena goals kita emang tidak kita juga di sana tidak emang benar-benar pure dari diri sendiri gitu. Contoh makanan pun kita urunan. Saya pernah dengar karena pernah ada satu teman saya ikut join Niswan dia cerita, senang sekali dikasih kesempatan karena jarang banget, kembali lagi ya nih, maksudnya jarang banget bisa dibilang kan dia tinggalnya di daerah Rambut saya diajak gambar sama Buntil Forduren, bagus lagi, emang harus seperti itu, maksudnya kalau bisa nih ya, maksudnya dirangkul yang baru-baru itu kembali lagi. Tapi mau bukan baru loh, dia tersinggung deh. Mana ada sih ngomongannya, dia ngomong. Sangat seru sekali nih perbincangan dengan Pak Buntil, karena yang kita bahas ini benar-benar berisi semua. Serius, karena dari segi maksudnya dari brand maupun desain, karena emang bidangnya beliau sudah berbelas-belas tahun, puluh tahun mungkin ya. Dulu sekolah emang ada basic gini? Seni sih dari keluarga. Kalau seni kan emang dari sini kalian udah mulai mendisiplin desain buat baju. Kalau maksudnya pernah mengecam pendidikan di seni pernah saya Indonesian Institute of Art gitu namanya, cuma diisi ya. Cuma kata sama juga, saya juga sangat cerita. Tapi ya saya baru tahu angkatan berapa? Saya 2010. Oke, berarti jauh. Makanya saya panggil Pak Pon. 2010. PSSRD dulu. PSSRD ini sejarah isi gitu ya. Jadi saya lebih sebelum mendaftar di Udayana, kemudian lulusnya di isi. Jadi saya pernah kuliah di PSSRD, kemudian merge menjadi ASTI dan PNA. Dulu zaman ASTI saya tinggal di dekat ASTI. Oke. Di mana tinggalnya? Ada di Kecubung, Kecubung. Jadi dulu tuh di sebelah ASTI tuh ada dunia mobil dulu, tempat saya dulu. Dulu kan belum ditembok kayak sekarang. Ya, dulu bisa tembus ASTI, Art Center langsung. Dulu masa kecil saya di sana. Dulu SMA 3 itu ya. Mars akhirnya menjadi isi gitu. 2003 kalau nggak salah 2004 itu. Akhirnya ya lulusnya diisi. Pantas Dani jago ya, waduh. Banyak orang yang lebih jago di teman-teman gitu. Ya jago banyak, tapi yang beda tuh jarang. Nah, seperti Pak Buntil bilang, jangan mau hebat segala macam, banyak yang tampil beda dulu. Kan seperti Pak Buntil bilang tadi,
saya berusaha dari dulu, bahkan dari kecil Pak Puntil bilang saya ingin tampil beda. Sampai saya punya keresahan untuk membuat fashion sendiri karena saya nggak nemuin apa yang saya mau di pasar, kan gitu kayak itu. Akhirnya, benar-benar sangat berat sekali ini. Kita masuk ke sisi best of three nih Pak Puntil. Jadi di podcast ini ada best of three. Jadi saya kasih pertanyaan, Pak Puntil harus jawab tiga terfavorit tuh. Saya mah ini bisa skip hasilnya. Oke, saya akan ladeni. Iya, best of three ya. Sebutkan 3 artis street art Bali terfavorit. Menurut Pak Puntil. 3 street art. Yang pertama adalah bukan berarti yang lain tuh jelek ya, maksudnya yang emang Pak Puntil tuh kayak senang karakternya, mungkin attitude orangnya tuh segala macam. Karena percuma juga kalau pinter attitude-nya. Banyak sebenarnya gitu. Tapi harus dikerucutkan jadi 3. Tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman yang lain, menurut saya pribadi, menurut yang dewek nih kayaknya. Ada Alwis, Silinat ya. Kemudian ada WD World Drawing sudah kemana-mana. Kemudian sampai. Saya yang terakhir adalah saya sangat bangga kepada rekan saya Kuncir yang masih konsisten membawa budaya Bali dan ornamen Bali sih. Berterima kasih kepada itu gitu. Nah, seperti itulah maksudnya. Banyak sekali sebenarnya artis-artis di Bali itu dan kayak wall drawing, maksudnya bisa sampai ke luar negeri, di mana-mana pun ada karya Silintar kayak punya karakter tersendiri dan Kuncir pun punya taste-nya, maksudnya bisa siapa dulu pikir maksudnya kayak Saro itu bisa. Maksudnya gambar ke dewan-dewan bisa maksudnya masuk loh ke dunia pop culture ya, benar itu saya apresiasi benar dan kalau saya sih ngefansnya emang ke Vincent. Lanjut nih ya, baru satu. Sebutkan 3 brand yang menginspirasi Om Puntil untuk membentuk sebuah brand for Duren. Yang pertama ini bebas mau brand luar, brand mana ada 3 brand yang melandasi Duren. Yang pertama adalah dari segi konsep itu dulu ada Inside. Kemudian saya senang sekali jeansnya dulu mahal banget harganya. Kemudian itu dari segi konsep, kemudian dari segi branding itu itu dari segi konsep, kemudian artnya itu OB Giant dulu. Kemudian yang ketiga adalah setelah ada teknik marketing yang paling bagus dari sebuah brand adalah yang tidak bisa dikalahkan hingga sekarang adalah Nike. Saya setuju sekali. Benar. Itu tuh sebuah kombinasi yang dibilang Pak Puntil ini sebuah kombinasi benar-benar the best. Menurut saya gitu. Kalau kalian mungkin googling atau apa ya, maksudnya baca-baca lah sedikit untuk nambah wawasan segala macam. Memang Nike itu marketingnya tuh gila sekali. Gila banget. Masuk kemana aja, bener. Saya pun senang kadang-kadang nyari googling atau apa tuh, baca-baca sejarahnya karena saya bilang Nike banyak saya loh ya. Saya udah promo Nike. Besok saya di endorse ya. Dan OB itu idealisnya tuh street art, stencil. Dan dia tuh banyak menyuarakan lebih ke protes, rebel segala macam. Propagandanya itu benar-benar sangat dope sekali. Jadi apapun emang masuk sih menurut saya. Jadi yang Pak Puntil bilang tadi itu emang pilihannya itu
ngena banget loh, memang benar loh dari segi konsep dan marketing segala macam tuh emang benar-benar yang saya pelajari juga sih, sering pelajari. Nah terakhir nih, sebutkan 3 lagu favorit untuk menemani membuat desain. Membuat desain. Iya, pasti kalau seorang desainer tuh moodnya itu kan harus terjaga tuh, pasti tuh. Saya mengalami soalnya moodnya kalau buat desain tuh pasti ada playlist yang susah banget mau ya. dari tahun berapa didengar juga. Ya, kita di sini mengkerucutkan playlist yang dari tahun ke tahun saya dengarkan gitu ya. Iya. Karena banyak banget apa namanya? Pasti banyak gitu. Yang pertama 3 terbaik lah. 3 terbaik. Oke, yang pertama adalah aduh susah nih. Beastie Boys. Yang pertama, saya mendengarkan, kalau saya tidak ada ide untuk mendengarkan playlist, cukup saya mendengarkan ada rap-rapnya dikit dia rap, punk, ya, hip-hop gitu ya. macam-macam gitu. Jadi mulai dari Sabotage udah kelar gitu, mengikuti alurnya. Oke, kemudian yang sering saya dengar, ini yang sering-sering aja ya. Iya. Yang sering Top 3-nya Pak Buntil lah. Oke, Tony Bennett sih sebenarnya gitu. Oke, ada mungkin tidak banyak yang tahu gitu. Tony Bennett dia adalah Tony Bennett itu alirannya adalah tradisional pop Amerika gitu, yang dia kita sebut jazz gitu. Nah kadang itu butuh jika mood itu, kan tahu lah lagu jazz Amerika yang itu, jadi butuh mood yang slow itu, jadi saya putar lah itu gitu. Kemudian yang paling sering saya putar adalah apa namanya Love is Beautiful atau But Love, saya lupa gitu, yang jelas ada love-nya gitu. Itu saya dengar, itu sangat merasuki hati gitu, dan membangun suasana mood untuk mendesain. Kemudian yang terakhir mungkin yang terakhir kadang saya perlu sesuatu yang indie gitu. Sesuatu yang indie. Kalau indie ya senangnya apa? Indie saya butuh sesuatu, kadang pikiran saya dalam membuat desain, saya butuh sesuatu yang berasal dari Jakarta gitu. Yang berasal dari Jakarta. Kemudian yang penting adalah saya harus mendengarkan musik indie dari Jakarta. Contoh ada banyak gitu, di Adam, kemudian ada White Shoes dan lain-lain, pokoknya geng-geng IKJ itu selalu saya dengar gitu. Tapi yang paling saya dengar itu adalah di Adam sih, untuk karena untuk membangun Jakarta vibes. Emang karena sentralnya Indonesia juga di sana ya. Perlu entah itu, tapi itu tidak ini ya. Bisa aja itu mempengaruhi ngedesainnya juga. Pasti mempengaruhi desain, cuma itu bukan berarti itu menurut saya gitu ya. Jadi ketiga itu gitu. Yang apa namanya, yang sering saya perlu dengarkan. Iya, tidak ada benar, tidak ada salah. Benar ya. Benar. Ini kan gini, maksudnya best of three ya. Pak Pontil ada, jadi ada Adams, jadi terus yang American pop itu apa namanya? Penyanyinya Tony Bennett, kemudian Beastie Boys. Nah, untuk terakhir nih Pak Pontil, ini udah jam 1 malam lagi ya. Oke. Kita jam 7, ini jam 1 malam. Benar. Sangat seru sekali nih. Closing statement dari Pak Pontil mungkin untuk pelaku-pelaku industri brand atau clothing di Bali nih ya. Tips untuk bertahan nih. Kalau ngebangun sih tadi udah dijelasin gimana awal mulanya Pak Pontil membangun Fordu Brand itu sendiri, dan maksudnya banyak sekali tahapan yang dilewati, mulai dari bekerja di perusahaan surfing industry dan akhirnya punya komunitas street art segala macam. Itu kan banyak mengajarkan pengalaman. Mungkin Pak Pontil bisa menjelaskan tips-tips untuk membuat brand atau
bertahan lah di masa pandemi seperti ini kan. Ya kalau dari saya cukup satu hal aja yang perlu diperhatikan. Mungkin ini sering menjadi topik penting gitu. Cuma sekali lagi saya menekankan satu kata itu adalah kreatif. Jadi kita hidup itu harus kreatif. Dan di sini saya perlu saya juga menyampaikan kreatif apa sih arti kata kreatif ini gitu. Iya, Terkadang orang mikir gitu kreatif harus punya jiwa seni gitu, harus punya jiwa yang harus punya taste yang berbeda, harus keren. Tidak sebenarnya gitu. Tidak gitu. Kreatif itu adalah bagaimana kita merespon apa yang terjadi gitu. Kreatif bisa menciptakan suatu hal atau bisa mengembangkan suatu hal gitu. Contoh gitu, kita jangan terpaku terhadap baru saya bilang kreatif gitu, kemudian orang yang tidak mempunyai jiwa seni kemudian saya tidak bisa gitu. Kreatif itu bisa dalam hal bekerja, kita bisa kreatif, mengatur waktu pun kita perlu kreatif, mengatur uang kita perlu kreatif gitu. Kemudian mengatur bagaimana cara kita punya contoh baru buka kulkas gitu, kita punya telur, kemudian punya bawang, punya kecap gitu, kita tidak punya daging, tapi kita bisa meracik itu secara kreatif untuk sebagai makanan yang enak gitu. Yang enak ya. Tergantung itu sebenarnya gitu. Nah sebenarnya pada intinya adalah kita harus kreatif, dan saya yakin di masa pandemi ini secara positif ya, walaupun banyak banget negatifnya makanya saya tidak mengamini bahwa ini adalah hal positif gitu, tapi selalu ada kata bijak yang di dalam hal suatu kejadian buruk pasti ada sisi positif atau hal baik. Contohnya sekarang pasti semua orang mengalami fase kreatif itu gitu. Contoh, dulu mungkin tidak berjualan masker, kemudian dia jualan masker. Kemudian dia dulu nyaman dengan berjualan di lapaknya, kemudian dia harus keluar ke jalan, dia harus jualan di luar. Kemudian mungkin bisa entah diamini atau tidak, itu mungkin jika pandemi ini tidak ada, itu mungkin podcast ini tidak ada gitu. Ya benar. Ya. Karena awalnya karena emang kita ada, maksudnya nggak dulu mungkin terlalu fokus ngurus brandnya sampai nggak kepikiran membuat seperti ini. Ternyata di zaman sekarang, di era sekarang ini yang dibutuhkan itu kan seperti ini ya, digital ya. Makanya di sini banyak arti kata kreatif yang perlu teman-teman kembangkan gitu. Yang pertama mungkin di masa pandemi ini adalah bagaimana cara kita kreatif untuk efisiensi pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan yang besar gitu. Ya, benar. Banyak gitu hal-hal kreatif, jangan cuma terpatok pada seni aja gitu. Jadi saran saya sekali lagi saya tegaskan, kreativitas adalah suatu hal yang penting untuk kita bertahan dan eksis atau konsistensi dalam hidup dalam hal lebih luas. Waduh, ini baru. Kalau enggak di cut nih bisa sampai jam 4 pagi kayaknya. Ini udah jam 1. Saya sangat bangga sekali bisa maksudnya ngobrol di podcast ini bersama beliau, Bapak Puntil dari Forduren. Thank you banget sudah mau hadir. Terima kasih Omang dan juga tim Curious yang sudah mengundang saya. Semoga maksudnya kita bisa melewati bersama di masa pandemi ini ya. Maksudnya tetap semangat berwirausaha. Maksudnya seperti yang dibilang Bapak Puntil tadi, kita harus kreatif di segala hal. Benar. Tidak terpatok maksudnya satu hal aja, itu tuh bisa diterapkan di mana aja. Ya. Benar. Okay. Thank you. Buat teman-teman jangan lupa kunjungi juga Instagramnya Forduren @VOONRDUREND. Dia lebih hafal ternyata. Forduren Love dan juga jangan lupa support
brand lokal, khususnya brand Bali. Ya, selalu support brand lokal. Ya. Thank you, Pak Pontil. See you next episode. Thank you.